Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukum. Kembali lagi dengan pembelajaran tematik tema 7 subtema 2 mengenai perkembangan teknologi sandang. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, menghargai perbedaan di sekitarku. Yang ketiga, mengetahui proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mengetahui orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Yang kelima, mengetahui banyak simetri putar pada bangun datar. Selanjutnya, dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini, jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Yuk, mari kita pelajari bersama. Nah, yang pertama itu jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Yuk kita bersama-sama menulis soal berikut ini ya. Nah, sebelumnya itu pada teks mengenai jenis-jenis pakaian itu adalah pakaian yang kita miliki itu ada beragam sesuai dengan waktu atau sesuai dengan acara yang kita hadiri. Misalnya kalau ke sekolah memakai seragam sekolah, terus mau olahraga ya adik-adik memakai baju olahraga. Jadi, pakaian yang kita pakai atau kita gunakan sesuai dengan kegiatan kita. Nah, kita kembali lagi di halaman 63. Amati teks pada halaman sebelum ini, lalu cari informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Jadi, setelah adik-adik membaca teks mengenai jenis-jenis pakaian, nah adik-adik penuliskan informasi apa saja dari setiap paragraf tersebut. Misalkan ibu contohkan nomor 1, pakaian Lani ada banyak jenisnya. Nah, untuk paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Nah, untuk paragraf 3, 4, 5, dan 6, adik-adik bisa mencarinya sendiri ya. Selanjutnya, di halaman 93. Saat ini pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Nah, adik-adik nanti menuliskan jenis pakaian dan contoh dari jenis pakaian tersebut. Misalkan pakaian sekolah. Nah, contoh pakaian sekolah apa saja? Yang pertama, seragam putih, batik,
baju pramuka, dan lain sebagainya. Terus contoh yang kedua, pakaian mengaji, misalkan kalau yang perempuan kerudung, terus gamis. Kalau untuk laki-laki menggunakan baju koko atau sarung. Nah, untuk jenis pakaian 3, 4, 5, dan 6, dan contohnya adik-adik mencari sendiri ya. Selanjutnya, yuk amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung, dan baju yang digunakan menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Nah, walaupun mereka berbeda, tetapi mereka saling menghargai satu sama lain. Selain itu, sikap menghargai itu adalah menjaga agar tetap rukun dan kompak, dan juga tidak saling menyakiti satu sama lain. Nah, selanjutnya, amatilah anak-anak di sekitar rumah. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah, tuliskan ceritamu pada tempat tersedia. Nah, nanti adik-adik amati anak-anak di sekitar rumah adik-adik ya. Nah, apakah mereka beragam atau enggak? Nah, tulis apa saja yang mereka lakukan. Terus adik-adik ceritakan di kolom yang tersedia ya. Selanjutnya, yuk membaca dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, jadi bahan dasar pakaian itu berbeda-beda. Ada yang berasal dari kapas dan ada juga yang berasal dari bulu domba atau serat sutra. Sedangkan petani menyediakan beberapa kapas dan jenis daun, peternak bulu domba, dan serat sutra. Setelah itu, bahan tersebut dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan untuk diolah. Setelah diolah, bahan tersebut akan menjadi benang. Nah, setelah menjadi benang, barulah benang tersebut diproses dan dibawa ke pabrik kain. Setelah itu, kain tersebut ditenun dan menghasilkan sebuah pakaian. Nah, setelah menjadi pakaian, pakaian tersebut dibawa ke pasar untuk dijual. Dan dari proses tersebut memiliki arti bahwa keberagaman pekerjaan akan membuat pekerjaan itu lebih mudah. Karena
antara sesama saling membantu satu sama lain dan membuat pekerjaan tersebut lebih mudah dan cepat selesai. Selain itu juga, perbuatan baik dan perbuatan bersyukur itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita berbuat baik akan mendapatkan pahala dan mendatangkan kebaikan berlipat ganda. Selanjutnya, yuk menulis di halaman 100. Kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Nah, nanti adik-adik mencari dari teks tersebut siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Misalkan, petani kapas. Tugasnya sebagai apa? Menanam kapas. Di mana? Di kebun. Menghasilkan apa? Menghasilkan kapas. Terus misalkan lagi contoh yang kedua, pemintal. Tugasnya apa? Memintal kapas. Di mana? Di pabrik pemintalan. Apa yang dihasilkan? Benang. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Dan untuk halaman 100 yang di bawahnya itu, ayo bercerita. Amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Nah, jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, tukang jahit, tentu kita tidak akan memakai baju seperti yang sedang kita pakai sekarang. Dan selain itu juga, kita patut bersyukur karena adanya mereka, kita bisa memakai pakaian sampai sekarang ini. Nah, untuk halaman 101, adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan motif kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Yuk kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Yang kedua, guntinglah gambarmu dengan rapi. Yang ketiga, jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Yang keempat, tentukan titik pusatnya. Yang kelima, letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Yang keenam, cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Yang ketujuh, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Yang kedelapan, cobalah diputar lagi sampai menepati posisi semula. Yang kesembilan, berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Nah, nanti kalian buat dulu persegi, lalu kalian gunting. Nah, kalian gambar lagi persegi di karton yang lain. Setelah itu, letakkan persegi yang kamu gunting di atas gambar persegi kalian. Lalu, putarlah persegi yang kalian gunting tadi searah posisi jarum jam putarannya. Nah, putar lagi dengan posisi semula. Dan barulah posisi tersebut menempati bingkainya masing-masing. Nah, nanti adik-adik bisa mencobanya sendiri ya. Yuk perhatikan gambar dan mengerjakan latihan halaman 105. Nah, perhatikan dulu ya gambar berikut ini. Misalnya,
persegi sama sisi, kondisi awalnya seperti ini. Lalu diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam dan kembali ke posisi semula. Begitupun setelah diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Dan juga kembali ke posisi awalnya. Dan segitiga sama sisi ini memiliki simetri putar. Selanjutnya, pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasanya dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Dan banyak orang yang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, jadi pakaian profesi ini adalah pakaian yang digunakan untuk bekerja. Dan pakaian profesi ini banyak berbagai jenisnya. Pakaian profesi ini yang sering dikenakan yaitu dokter, polisi, tentara, dan sebagainya. Pakaian profesi ini digunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Misalnya, pakaian polisi digunakan pada saat bertugas. Terus, pakaian dokter digunakan pada saat praktek, dan sebagainya. Yuk menjawab soal berikut ini. Amatilah teks pakaian profesi, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja yang diceritakan di teks tersebut? Nah, nanti adik-adik bisa menjawabnya sendiri ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-citanya. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Udin ingin menjadi dokter, Dayu ingin menjadi pilot, Lani ingin menjadi perawat, Edo ingin menjadi polisi, Siti ingin menjadi perancang busana, dan Beni ingin menjadi penyiar televisi. Nah, jadi setiap anak itu memiliki cita-citanya masing-masing. Nah, pasti adik-adik memiliki cita-cita kan? Nah, dari situlah cita-cita yang adik-adik inginkan itu berkaitan langsung dengan pakaian profesi. Selanjutnya, yuk kita latihan. Amatilah gambar Edo dan teman-temannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. 1. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Nah, siapa saja? Misalkan
Udin, Beni, Edo, dan Lani. Apakah semua pekerjaan memiliki pakaian khusus? Jelaskan. Nah, nanti adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Nah, Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda harus tetap rukun. Jadi, walaupun kita memiliki perbedaan, kita tidak boleh berpecah belah, apalagi saling bermusuhan itu tidak boleh adik-adik. Nah, kita juga harus tetap hidup rukun. Cukup sekian penyampaian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Sampai ketemu di selanjutnya.